539,03% APR per tahun. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua udah pada cuan ya. Ya, kali ini kita akan sama-sama membahas tentang MMF ya, Finance. Jadi, Finance memiliki ekosistem terbesar di Kronos dengan Decentralized Exchange, mengoptimalkan hasil NFT, Algo Stablecoin, dan DTF. Jadi mereka ini memiliki biaya berlangganan terendah di rantai Kronos sebesar 0,17%. Selain itu, mereka adalah yang pertama memperkenalkan protokol on liquidity ke dalam ekosistemnya yang ada di Kronos. Ya, jadi pemegang Kronos bisa nyobain Finance untuk bisa mendapatkan hasil Finance token. Jadi apa sih sebenarnya yang bisa kita pakai di protokol Finance ini, teman-teman? Ya, yang pertama bisa kita lakukan di sini adalah tentunya adalah exchange ya, teman-teman. Teman-teman bisa lakukan exchange dari Kronos ke berbagai token yang ada di jaringan Kronos. Jadi kalau teman-teman mau connect wallet dan menggunakan fitur-fitur yang ada di Finance, teman-teman harus berada di jaringan Kronos Finance ya, teman-teman. Nah, selain exchange di sini juga langsung kita bisa membuat liquidity, teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih ya, mau liquidity pair apa yang teman-teman buat di sini. Nah, oke ya, itu sih basic ya. Yang menjadi menarik di sini adalah earning-nya, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita lihat APR-APR yang ada di sini adalah hal-hal gila yang kita bisa temui di decentralized finance, teman-teman. Jadi kalau yang paling top di sini ya adalah multiplier-nya 55x. Jadi liquidity MMF pair dengan Kronos dia mendapatkan APR 321%. Di sini ada kalkulatornya, teman-teman. Jika kita invest $100 ya, kita stake selama 1 tahun, maka saldo kita terakhir akan jadi $2.347, teman-teman. Yaitu sebanyak 1.459,6 koin MMF, teman-teman. Jika harga koin MMF ini masih sama ya tahun depan, kalau naik ya otomatis hasilnya juga naik. Nah, begitu juga kalau harga koinnya turun ya, pasti nanti juga akan turun. Jadi selalu lakukan riset mandiri sebelum investasi. Nah, di sini saya akan membuatkan video, kita akan riset mandiri apakah kita cocok atau tidak berinvestasi di Finance ini. Nah, itu yang paling oke ya kalau saya lihat. Kalau apakah di sini ada stable coin, teman-teman? Mari kita cek ya sama-sama. Nah, di sini ada pairing USDC, USDT, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau staking sebanyak 100, maka akan menghasilkan $10 nantinya per tahun ya hasilnya, teman-teman. Jadi ini sih paling stabil ya. Jadi USDT adalah stablecoin anti impermanent loss, teman-teman. Dan yang paling besar di sini, mari kita lihat. Kita cek ke sort by APR. Nah, yaitu gold pairing MMF, teman-teman. Jadi APR-nya itu 539,11%. Jadi kalau kita invest $100 selama 1 tahun, maka akan menghasilkan $20.996, teman-teman. Gila ya. APR yang sangat gila. Nah, sekarang selain earning dari farm, kita juga bisa dari pools ya, teman-teman. Jadi di sini sistemnya itu adalah single staking, teman-teman. Teman-teman bisa stake MMF dan bisa menghasilkan koin-koin lainnya ya, teman-teman. Ada langsung menghasilkan MMF itu sendiri, terus juga bisa menghasilkan Lion,
Dan banyak lagi koin dan token lainnya yang kita bisa hasilkan dari hanya stake MMF saja. Dan APR-nya juga besar-besar ya teman-teman. Kalau kita short ya, APR paling besar itu adalah stake WS Mino dan menghasilkan MMF. Dia itu APR-nya 499%, teman-teman. Oke, selain itu, dia juga ada Vault, DeFi, dan yang enak di sini adalah Launchpad juga, teman-teman. Jadi, selain kita bisa berpartisipasi dalam hal farming, yaitu menghasilkan token MMF, kita juga berpartisipasi di Launchpad. Nah, kebetulan pada saat video ini dibuat, belum ada Launchpad yang akan launch di MM Finance ini. Nah, caranya sih gampang teman-teman. Jadi, teman-teman tinggal beli SPN, terus juga komit SPN, dan nanti langsung bisa claim rewardnya. Oke, itu dia teman-teman ya. Hasil fitur-fitur yang bisa kita gunakan di MM Finance. Oke, kita sekarang mulai riset teman-teman. Kita mulai riset dari audit. MM Finance diaudit oleh Certik teman-teman, ya. Dan dia menemukan 13 total total findingnya ada 13 teman-teman. Tapi itu hanya minor dan informasional saja. Tidak ada kritikal dan mayor. Jadi kalau kritikal dan mayor ini ada, biasanya kita harus lebih berhati-hati ya. Tetapi dari 13 total finding ini, semuanya sudah all resolved teman-teman. Jadi Certik ini menyatakan bahwa MM Finance it's good project teman-teman. Tanpa adanya kritikal, tanpa ada mayor. Selain itu, kita cek sekarang harganya. Gimana fluktuasi volatil dari harga MM Finance. Kalau kita cek dari desk screener teman-teman, saya menggunakan intervalnya sehari ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat ketika awal dia rilis, dia sempat ngedam ya. Tetapi lambat laun dia membentuk pola uptrend teman-teman. Dan sekarang ini di harga 1,6 dolar. Ya, ini pola uptrend yang jarang sekali terjadi ya. Karena apa? Pola uptrendnya itu dia naik, koreksi, naik, koreksi. Nah, naik dan koreksinya itu pun nggak naik turun dengan tajam ya. Tetapi memang koreksi-koreksi biasa yang biasa kita temui di market-market cryptocurrency. Untuk liquidity yang tersedia ada 106 juta dolar dengan market cap 317 juta dolar. Ya 30% ya, hampir 35% dari total market cap dia jadi liquidity. So, it's good for you, MM Finance. Oke, selanjutnya kita cek tokenomic teman-teman. Jadi tokenomicnya apa sih sebenarnya dari MMF ini? Jadi MMF ini adalah token inti yang mendukung ekosistem MM Finance dan token utilitasnya. Jadi kita bisa mendapatkan MMF dari yield farming dan pool. Ataupun kita bisa beli di bursa lalu jelajahi kasus penggunaannya. Nah, selain itu kita bisa taruh di pool atau farm untuk mendapatkan hadiah, ya, bisa MMF Finance ataupun bisa token-token lainnya. Dan kita bisa mendapatkan akses ke Launchpad melalui MMF. Nah, untuk total supply-nya itu hanya 500 juta koin MMF ya teman-teman, dengan berbagai bagian nanti alokasi untuk berbagai macam proyeknya. Oke, setelah itu kita sudah lihat ya, Certik sih oke, terus juga harga mulai uptrend ya dengan polanya, terus juga tokenomic utilitasnya juga sudah kita cek ya, apa saja kegunaan dari MM Finance ini. Nah, biasanya untuk sebuah proyek akan sangat besar kemungkinan berkembang jika mempunyai komunitas yang besar. Oke, kita lihat di sini. Untuk komunitas di Twitter, dia mempunyai 79,4K followers. Bukan followers yang sedikit ya. Mengingat bahwa Twitter ini baru join di November 2022.
Selain dari Twitter, kita juga cek di Telegram. Nah, di Telegram sendiri dia sudah mempunyai 23.000 anggota, teman-teman. Jadi besar juga ya. Memang sih kalau di Twitter ini lebih banyak ya followersnya. Karena apa? Biasanya kalau saya bandingkan antara dua platform ini, Twitter dan Telegram, Telegram itu lebih ke area diskusi, teman-teman. Tapi kalau Twitter ini lebih ke announcement, teman-teman. Jadi berita-berita apa ataukah pengumuman apa yang update pertama kalinya biasanya langsung pertama kali di Twitter yang akan diumumkan. Nah, oke. Kita lihat ya, udah ya, lumayan ya, kita bisa lihat dari komunitas, terus juga koinnya. Nah, apakah ada whales yang masuk di Finance untuk bisa dump harga Finance nanti? Mengingat tadi harganya bagus ya, membentuk pola yang sangat bagus untuk pola uptrend ya. Jadi up-nya nggak terlalu cepat naik dan koreksinya juga nggak terlalu turun drastis, teman-teman. Kita cek di Kronoscan ya, teman-teman. Jadi untuk holdernya sekarang ada 28.271 alamat address yang hold koin token Marker Finance ini, teman-teman. Kalau kita lihat ya, pertama itu tentu smart contract 24%. Smart contract-nya 14%, teman-teman. Ya, 14,8 dan ini ada individual wallet, teman-teman. Nah, ini ada 24% dan ini ada 11%. Nah, itu ya yang besar-besar dan di bawahnya ini 8%. Nah, jadi 3 holder besar untuk menyeimbangkan harga Kronos. Dan saya rasa untuk persentase holding ini masih cukup wajar ya, teman-teman. Mengingat ini adalah proyek baru. Biasanya whales yang 24% ini dia mencari farming di sini ya untuk menghasilkan passive income dari dia farming ataupun di pools-nya, teman-teman. Nah, itu dia teman-teman ya. Kita sudah sama-sama review tentang project Finance ini dan juga bagaimana APR-APR yang sangat besar yang bisa dihasilkan dari dari mode farming ini. Kalau saran saya, daripada farming teman-teman ya, kalau farming itu yang paling saya saranin tentu saja adalah stablecoin USDC, USDT. Tapi teman-teman juga harus bersyukur atas 10,27% APR yang kita dapat setiap tahun. Nah, kalau memang teman-teman tertarik dengan token Finance ini, saran saya sih lebih baik teman-teman ke pool saja dulu ya, daripada beli, terus juga teman-teman hold kan artinya kita cuma nyari dari capital gain-nya aja. Tapi kalau teman-teman hold di Finance dan teman-teman masukkan ke pools, teman-teman bisa menghasilkan token lain lagi ya, sembari kita menunggu harga Finance itu naik. Jadi kita bisa dapat cuan berlebih di sini ya. Pertama kita bisa cuan dari capital gain dan yang kedua kita bisa mendapatkan token-token yang teman-teman inginkan secara free, teman-teman. Ya, secara gratis kita bisa mendapatkan token-token yang teman-teman ingin dapatkan di mode pools ini. Nah, itu dia teman-teman, review kita terhadap Finance. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa berguna bagi teman-teman dan selalu ingat, salam cuan semuanya, salam holder, always win.